Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, guru, dan pengawas pendidikan agama Islam dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel SPSB, channel yang selalu memberikan informasi tentang guru dan pengawas, serta tentang akreditasi sekolah dan madrasah. Seperti yang saya janjikan kemarin, bahwasanya Bapak Ibu ketika sudah memahami dan membaca tentang buku saku pedoman penyusunan modul ajar, maka kali ini saya ingin membagikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana caranya menyusun modul ajar untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk menghadapi tahun ajaran baru ini nanti. Tentu yang pertama Bapak Ibu harus memiliki buku pegangan untuk guru dan murid agar memudahkan Bapak Ibu untuk menyusun modul ajar. Selain itu juga Bapak Ibu, ini juga sudah saya persiapkan, kebetulan juga ada teman guru yang sudah menyusun TP dan ATP sehingga sangat membantu Bapak Ibu semua nanti di dalam menyusun modul ajar. Baik, yang pertama Bapak Ibu harus memiliki buku guru ini. Karena di dalam buku guru ini ada 10 bab. Nantinya Bapak Ibu akan bisa mengurutkan ketika membuat modul ajar. Di mana bab 1 itu tentang Aku Cinta Al-Quran, dan nanti sampai bab 10 Bapak Ibu bisa mendapatkannya di link deskripsi ini, nanti silahkan di download. Lalu ketika Bapak Ibu sudah memiliki buku guru, Bapak Ibu juga harus memiliki buku siswa, karena dengan adanya dua buku ini, maka nanti Bapak Ibu akan lebih mudah di dalam menyusun modul ajar. Baik, kita langsung ke penyusunan modul ajar. Bapak Ibu, di dalam buku saku kemarin itu bahwa dalam modul ajar itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama tentang informasi umum. Kemudian di informasi umum ini isinya tentang nama penyusun, kemudian nama instansi, kemudian tahun penyusunan, lalu identitas sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas berapa, semester berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti yang kedua adalah komponen inti dan yang ketiga komponen lampiran. Bapak Ibu, di dalam identitas modul ini namanya penyusun, di sini nanti silakan Bapak Ibu tulis. Ini formatnya seperti ini. Misalnya nama Ibu senang bisa selalu berbagi. Lalu SD-nya silakan ditulis SD mana, tahun penyusunan ini, jenjang sekolah ini SD atau MI sama saja. Kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase A. Di dalam ATP dan TP ini ada fase A, fase B, fase C secara lengkap. Jadi nanti akan membantu Bapak Ibu di dalam menyusun modul ini. Lalu di dalam informasi umum ini, selain identitas modul, ini ada kompetensi awal. Kompetensi awal itu adalah kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Nah, di kompetensi awal ini Bapak Ibu bisa memperolehnya dengan cara tanya jawab, bisa juga tes tertulis, bisa juga mengajak siswa untuk bercerita tentang dirinya, tentu saja dengan sesuai dengan materi yang akan kita berikan. Ini saya kasih contoh saja, misalnya peserta didik diharapkan mampu membiasakan diri, karena ini masih meraba-raba makanya diharapkan. Kemudian peserta didik diharapkan mampu memiliki sikap pemberani,
peserta didik diharapkan mampu menjelaskan Al-Quran dengan baik. Lalu profil pelajar Pancasila atau P3. Nah, di mana di profil pelajar Pancasila ini di dalam buku saku kemarin sudah saya bagikan, itu ada 6 elemen, di mana dari 6-6-nya itu tidak harus semuanya dimasukkan, namun sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kaitkan dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Lalu sarana prasarana. Di sarana prasarana ini Bapak Ibu bisa dilihat dari buku guru. Ini apa saja sarana prasarana yang harus digunakan. Ini seperti ini Bapak Ibu. Ini salah satu di antaranya sarana prasarananya mushaf Al-Quran, papan tulis, spidol, alat tulis lainnya, proyektor, dan lain-lain. Ini dituliskan di sini Bapak Ibu. Kemudian target peserta didik. Nah, target peserta didik ini reguler atau tipikal. Bapak Ibu, untuk mengetahui peserta didik ini kemarin juga di buku saku sudah disampaikan. Artinya peserta didik reguler atau tipikal ini peserta didik yang tidak memiliki kesulitan khusus. Lalu model pembelajarannya tatap muka. Di komponen inti ini Bapak Ibu, untuk capaian pembelajaran Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini kan bab 1. Bab 1 itu di buku guru. Ini tentang Aku Cinta Al-Quran. Berarti Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, ini fase A, karena fase A ini kan untuk kelas 1 dan 2. Fase B ini untuk kelas 3 dan 4. Fase C ini untuk kelas 5 dan 6. Nah, Bapak Ibu dilihat di fase C, kita lihat ini elemen Al-Quran, Bapak Ibu. Nah, maka di sini elemen Al-Quran kelas 1 ini. Nah, ini adalah capaian pembelajarannya. Bapak Ibu bisa saja langsung copy paste di sini di blok seperti ini, Ctrl C, lalu dimasukkan ke sini. Ini tujuan pembelajarannya. Maksud saya capaian pembelajaran ini. Pada akhir fase A, aspek Al-Quran hadis, peserta didik dapat mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya dan bla 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 segala macam. Ini Bapak Ibu nanti bisa teruskan sendiri. Lalu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu bisa diambil dari sini. Ini aspek Al-Quran dan hadis tadi, kelas 1. Nah, ini adalah merupakan tujuan pembelajaran. Ini kelas 1. Nah, ini bisa di copy paste. Ini merupakan tujuan pembelajarannya seperti ini. Ini tujuan pembelajaran. Lalu untuk pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini adalah tujuan daripada ketika materi diberikan nanti siswa bisa apa. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat di buku siswa. Ini ada di buku murid. Ini untuk, nah ini untuk tujuan pembelajarannya nih ada di sini. Lalu Bapak Ibu untuk pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu apa? Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang merangsang atau menuju atau membangun minat siswa untuk mengetahui materi yang akan kita sampaikan. Lalu kegiatan pembelajaran ini seperti RPP biasa Bapak Ibu, guru memulai dengan apa dan segala macam. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di buku siswa dan buku murid. Ini kegiatan inti, misalnya peserta diarahkan untuk mengamati gambar 1.3. Nah, di gambar 1.3 ini di buku murid, ini seperti ini Bapak Ibu, gambar 1.3. Nih. Nah, gambar 1.3 adalah seperti ini. Lalu untuk kegiatan inti ini hanya pelajaran waktu dimulai. Jadi untuk pembelajaran itu hanya ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Lalu refleksi, dan untuk refleksi ini Bapak Ibu juga bisa melihat di buku guru dan buku murid
Lalu ke asesmen. Nah, di asesmen ini juga Bapak Ibu nanti bisa melihat di buku guru. Ini ada penilaian spiritual, kemudian ada penilaian sikap sosial, serta penilaian pengetahuan. Nah, di sini juga sudah saya sertakan Bapak Ibu, ini juga mengambil contoh dari situ. Pada sikap spiritual dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian observasi dengan instrumen penilaian jurnal sebagai berikut, seperti ini. Tanggal Bapak Ibu melaksanakan asesmennya kapan, lalu nama peserta didiknya siapa, catatan perilakunya bagaimana, butir sikapnya seperti apa, lalu tindak lanjutnya juga seperti apa. Demikian juga dengan sikap sosial. Sikap sosial juga dengan instrumen observasi. Lalu sama dengan sosial tadi, jadi tanggalnya berapa, nama peserta didik, kemudian catatan perilakunya seperti apa, kemudian butir sikapnya seperti apa, lalu ditindaklanjuti atau tidak. Lalu yang ketiga yaitu penilaian atau asesmen pengetahuan. Nah, ini dilakukan dengan teknik penilaian tertulis, benar atau salah, yaitu dengan menyantumkan pertanyaan seperti ini. Contoh diantaranya, ini juga ada di dalam buku guru, nanti Bapak Ibu tinggal mengembangkan saja. Nah, lalu untuk kegiatan remedial dan pengayaan, ini juga di dalam buku guru juga sudah disertakan. Jika ada perbaikan maka diberi kesempatan kepada peserta didik yang nilainya belum memenuhi KKM dengan cara meminta mereka mengulang materi yang dirasa sulit terlebih dahulu, lalu mencoba memberikan penilaian kembali. Lalu pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM atau dia memenuhi KKM. Kegiatan pengayaan dapat berupa pendalaman materi dengan melakukan aktivitas pengayaan dan literasi yang terdapat pada buku siswa. Nah, kemudian komponen yang ketiga, tadi yang pertama kan informasi umum, lalu di informasi umum, terus komponen inti, lalu yang ketiga ya ini lampiran. Nah, di lampiran ini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, itu ada contoh soalnya seperti asesmen pengetahuan, lalu nilainya berapa, paraf orang tuanya berapa. Nah, kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Nah, di bacaan guru dan peserta didik ini tentu saja buku panduan guru yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI tahun 2021, ya bukunya seperti ini Bapak Ibu. Ini diterbitkan tahun 2021. Lalu untuk glosarium, glosarium ini Bapak Ibu tergantung saja karena di CPATP ini juga sudah ada, Bapak Ibu di sini tinggal memilihnya. Ini ada glosariumnya di sini disesuaikan dengan elemen yang dipelajari. Ini elemen Al-Quran Hadis fase A, berarti kelas 1. Ini glosariumnya ini. Huruf hijaiyah, harakat sederhana, fathah, kasrah, dhammah dan lain sebagainya. Tetapi lebih bagus lagi jika glosarium itu disusun seperti ini. Karena sesungguhnya glosarium itu adalah kumpulan daftar kata ya atau istilah-istilah yang dianggap penting yang disusun secara alfabet. Maka ini dari A, C, D, F, I, K dan seterusnya sampai selesai. Lalu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini Bapak Ibu tidak terlalu pusing-pusing karena ini di dalam buku sudah ada, jadi kita tinggal copy paste untuk menambahkan, begitu saja. Demikian barangkali bermanfaat Bapak Ibu, dan mohon maaf ini karena cara saya menyampaikan terlalu cepat, tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu jika dirasa ini cepat nanti bisa diulang-ulang. Tentu saja Bapak Ibu nanti agar lebih mudah untuk mempraktekkan menyusun modul ajar, Bapak Ibu harus memiliki buku panduan guru dan buku siswa
serta Bapak Ibu memiliki bahan CP dan ATP, karena sesungguhnya ini sudah semi modul, jadi Bapak Ibu tinggal memindah-mindahkan saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Tentu saja jika informasi ini bermanfaat, silahkan di-share, dibagikan ke teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui. Dan tentu saja Bapak Ibu memiliki kontribusi untuk saling berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.